Asik. Tahu gak? Ada yang baru dong masih. Apa? Bahkan lu satu lagi nggak apa-apa, satu lagi. Apa persamaan apa perbedaan ya? Perbedaan dari orang terang sama kakak manggil adik. Kakak manggil adik. Dor. Dok. Apa? Ya. Kalau manggil adik, dek. Nah, Kalau perang, dek. Gue pengen di interview sebagai dulu kan lu Iya. infotainment kan. Iya. Coba interview kita dengan gaya memang interview ngulik ala infotainment. Infotainment. Oh iya. Nggak perlu pistol ya tapi ya. Gak perlu pistol. Acong. Ya. Kenapa dipanggil Acong? Kenapa dipanggil Acong? Karena dekat rumah gue tuh ada toko Acong gitu. Jadi gue selalu dijemput di mana janjiannya di toko Acong. Jadi Acong gitu. Untung Acong nih, cocok gitu sama lo. Kalau tiba-tiba warungnya Ucok, Ucok dipanggil ini gitu. Kenapa lu Otong? Apa rumah lu deket rumah ke warung Otong? Nggak gimana? karena biar nggak sama. Dulu tuh ada temen, namanya tuh nama asli gue tuh ini Vian. Kalau dipanggil tuh Vian. Dan ada namanya satu lagi tuh Tian. Nah, ketika syuting, ya mirip kan. Ketika syuting kan pakai HT kan. Iya. Ketika dipanggil Tian, Vian, nah itu kan nyaru tuh. Nah, ini teman saya ini senior saya. Kesel lah pas itu pas syuting. Dah jangan panggil Vian, Tian gitu kan. Sama gitu kan. Dia kesel akhirnya ngetuklah nama Otong. Nah, itu historinya. Tapi lu Kenapa tahu nggak nggak sih? dia yang berubah namanya? Iya. Kenapa nggak Tian yang berubah? Kan dia kesel, temen kesel kan gua. Oke. Dep, menurut lo, kenapa Prabowo menang? Prabowo menang karena waktu itu pertama kali gue dipanggil namanya Lepta. Prabowo. Gak ditanyain. Katanya ya. Oke, Dep, kenapa penampilan lu selalu necis? Harus necis gitu. Dan lo harus memakai topi fedora, terus jalan masuk lo tuh berbeda kalau misalnya ke kantor. Jalan masuk. Lo tuh nggak pernah, oh bukan begitu dong. Orang masuk tuh lewat pintu utama, lu biasanya lewat pintu samping atau apa? Kenapa deh? Apa ya? Sebenarnya karena gue pemalu kali dulu. Pemalu dulu. Topi juga sebenarnya nutupin muka. Tapi dari dulu berarti nggak pas kerja doang. Iya dari dulu. Maksudnya kalau topi pas kerja. Nah, menemukan topinya gimana? Iya. Nah, Kenapa? itu Gimana gue akhirnya? mau ngegondrongin rambut awalnya. Dulu tuh gue rambut pertama kali gondrong tuh pas kerja. Gue di kuliah nggak gondrong. Nah waktu itu lagi gondrongin rambut, ada rambut tanggung kan. Kuliah nggak gondrong emang di mana IPDN? Enggak. Belum kepikiran aja dulu. Nah ada tuh rambut yang setelinga, Iya. jelek. Tutupin apa kali ya? Tutupin topi. Topi kayak gini. Tapi kenapa nggak topi copet? Iya, Kan banyak benar. topi copet, topi. Nah di SMA gue pernah coba. Beneran kayak copet. Sama dipukulin. Kalau ini berarti lo bener kayak koboi ya? Kan dia pakai topi copet, benar kayak copet, dipukulin nggak maksud kaya. Kaya Kan doang. dia mencopet. Kalau gue nyopet Iya, kalau dia nyopet baru. Kayak copet. Bukan dulu kan. Bukan copet. Ya, jadi itu tuh karena lagi jelek gue nutupin terus lama-lama cocok kayak. Walaupun awalnya dicengin dipakai kuda mana kuda. Pertama kali Nemu di mana topi gini? di Bandung. Oh online apa beli? Gue jalan-jalan lagi jalan-jalan di Bandung di Ciamplas tuh pinggir jalan. Fedora berarti kan? Iya tapi dulu awal-awal belum terlalu lebar. Yang biasa aja dulu gue coba. Ciamplas pinggir-pinggir jalan tuh ada tuh murah dulu 50.000 tuh topi pertama gue. Dan enggak kan lu bilang lu pemalu, tapi Ya. ketika lu pakai topi itu lu jadi stand out.
jadi nggak malu lu nya kan, maksudnya jadi kelihatan itu Depta dari jauh aja tuh udah kelihatan tuh antara Depta sama Kusir Delman. Kusir Delman tuh pakai belakang kayak Mas. Kusir Delman BKT ya. Tapi tergantung, Depta juga jarak jauh nggak akan kelihatan kalau sama Agus mah. Iya. Agus yang mana nih? Bukan Agus itu Tisul. es teh manis. Iya, lo dari situ akhirnya menimbulkan kepedean lo akhirnya. Iya, maksudnya awal-awalnya malu terus pede. Maksudnya malu tuh malu sama orang, tapi sama diri sendiri mah pede. Tuh, sama orang-orang ketemu orang tuh gue kadang-kadang malu. Nah, kalian bertiga nih. Pertanyaan ke kalian bertiga, bernilai 50.000 rupiah. Itu bagus ya. Bagus ya. Kenapa memilih di bidang kreatif? Dulu Acong kreatif, lo awal di RCTI ya? Langsung semua ya? Iya. Kenapa milih bidang kreatif? Karena kreatif adalah pekerjaan yang tidak memerlukan modal. Kalau lo jadi kameramen lo harus beli kamera, lo jadi editor harus punya komputer atau laptop. Sementara kreatif kita sudah punya otak yang unlimited. Jadi gue memilih pekerjaan yang tidak perlu mengeluarkan modal. Itu aja sih sebenarnya awalnya banget. Kenapa tuh? Dari kuliah kan dulu advert kan. Terus advertising. Advertising. Advent. Itu kan juga dari situ tuh dilatih tuh untuk lu bikin iklan dan sebagainya itu kan jadi konseptor kan. Lu ngawang, lu bikin apa. Nah dari situ wah ternyata kreatif tuh enak gitu mikir kemana-mana liar gitu. Nah dari situ akhirnya ketika lulus kuliah ada job itu di Trans 7 daftar kreatif. Ya. Kalau Depta, menurut lo kenapa Ridwan Kamil harus nyalon di Jakarta? Nah, Ridwan Kamil tuh awalnya kan nama dia pertama kali dipanggil Kang Emil. Tadi Mas kalau kenapa nama Ridwan Kamil? Itu baru jawabannya ini. Masa? Nggak, kenapa kreatif? Nggak, kalau gue nggak sengaja sih. Kalau mau jadi director kan? Itu juga karena jadi kreatif. Jadi pengen akhirnya ke direct terus ke film pengen. Tapi awalnya nggak sengaja, gue kan nggak nyemplungnya nggak sengaja. Dari kuliah politik terus. Kuliah lo politik? Politik, terus gue juga cuman karena pengen banting setir aja ya kecemplung di kreatif. Ternyata yang selama ini kita lakukan tuh kreatif gitu. Yang gue lakukan juga dari dulu kreatif ya bidangnya gitu. Jadi makanya udah terusin aja deh. Oke. So guys, ini pertanyaan agak dalam. Segini dalam. Terlatih Wendy. Ini kalian bekerja di dalam satu wadah yang sama. Dari stasiun TV yang it's a big thing gitu. Maksudnya who doesn't know Trans 7 gitu, atau RCTI segala macam. Terus lu tiba-tiba masuk ke so you guys fighting di sebuah bendera yang bernama Berjaya sekarang. Why Berjaya? Ya. Why? Ya ini lu lah. Kan awalnya ya. For the first one mungkin. Apa maksudnya? Iya, kenapa lo akhirnya memilih untuk I'm gonna make this works. So gua akan membangun ini sedemikian megahnya nanti gitu. Akhirnya lo memilih untuk itu. Yang pertama tuh memanfaatkan privilege. Jadi kan misalnya kita bertiga tuh sudah kerja di televisi gitu ya, punya privilege, kita kenal artis, kita punya ilmunya. Jadi kayaknya kita harus manfaatin privilege kita dengan cara membuat bendera sendiri, sehingga kita akan nemuin banyak obstacle, tapi obstacle itulah yang bikin kayaknya lebih enak gitu. Kalau dulu kan kita kerja kita cuman tidak mendapatkan obstacle apa kan, ya udah kerja doang gitu. Kalau sekarang tuh memang banyak obstacle-nya gitu. Jadi ya menikmatin masa-masa di mana kita merintis karena kita sadar kita bukan pewaris. Paham? Nanti editnya kasih teks ya. Ya. Kasih lagu juga ya.
Berarti berarti jawabannya nyaris-nyaris sama dong sama Iya, benar. sama Acong ya berarti. Nah, what is the biggest obstacle yang menurut lo? I think it's very very Yang menurut lo atau the biggest threat lah yang ini gangguan terbesar di dalam membentuk sebuah bisnis yang like example like saingan misalnya. Ada dari TV teman-teman TV kan nggak orang nggak kita doang gitu yang mikir kayak aku mau bikin sebuah perusahaan yang menampung ide-ide kreativitas gue dan akhirnya ini dan itu semua memikirkan itu gitu. Apakah itu ataukah malah justru obstacle-nya malah dari kalian sendiri untuk bikin sebuah kayaknya yang ini udah pernah dibikin deh. Kayaknya ini gimana? Sebenarnya pasti jawabannya akan beda-beda sih sebenarnya. Obstacle-nya kan juga by experience ya. Yeah. Jadi kalau gue tuh karena di awal obstacle terbesar itu adalah trust issue. Dimana ya Berjaya itu awalnya cuma berdua. Siapa sih dua orang ini gitu. Yang kesulitan paling besar membangun unit bisnis ini adalah trust issue. Dimana kita harus meyakinkan banyak orang bahwa kita memang sebuah agensi satu-satunya di Bumi dan Langit yang berbeda. Itu doang sih kalau gue ya. Kayaknya beda-beda sih obstacle. Coba apa mungkin bisa diterangin apa kesulitan menurut kalian tuh di membangun bisnis yang lawannya adalah misalnya raksasa kayak TV atau apa gitu. Kalau yang mana dulu? kalau Otong sih Gue cuma ini kalau dia ngomong gitu. kalau gue ngomong kalau lu ngomong juga nggak kalau gue gitu. Kalau gue tuh lebih ke challenge ini sih, tim internalnya sih. Jadi karena Berjaya itu ketika kita melihat luar tuh ya pasti akan lebih bagus gitu. Tapi dari tim internal itu kita harus ini nih satu dulu nih. Terus kita punya semangat yang sama gitu untuk bersaing juga gitu. Nah dari internal ini menurut gue sih yang masih harus disatuin untuk berkarya lebih bagus lagi. Berarti kondisi internalnya yang pengen lo kita satuin dulu gitu. Iya, satu visi misi semua segala macam. Itu lagi gitu kita bangun gitu. Setuju karena mungkin kalau Acong itu trust issue betul. Gue kebayang gitu awalnya tuh pasti trust issue. Tapi ketika orang udah banyak gitu ya pasti di dalam sih. Menurut kata Otong justru kita harus makin solid. Karena kalau ngomongin kompetitor enggak sih, kompetitor harus ada ya. Harus ada kompetitor. Bahkan monopoli itu nggak mungkin monopoli gitu soalnya. Ada perusahaan yang monopoli pun dia bikin perusahaan baru biar ada kompetitor kan gitu kan. Selalu gitu. Oke. Tapi oke lah misalnya Berjaya menjadi sebuah penyuplai kreatif untuk orang-orang gitu. Tapi how do you guys learn to keep funny? Keep fun. Iya, nggak maksudnya gini. Keep fun. Nggak funny kayak masukin gimmick semua segala macam kan. Coba sekarang yang program serius kalian apa? Ada tuh di Najwa yang justru semua program kita digarap dengan serius. Enggak, I mean like bukan serius ininya, serius pembahasannya. Pembahasannya itu kayak inian belum ada kan? Maksudnya belum mungkin kalian juga dikenalnya dari that's the funny things about Berjaya gitu. Mungkin orang-orang menilai kalian adalah wah ini kocak nih kalau dibikinnya nih gila nih editannya keren. Kalian so you guys the winners of Chandra Liao award ya kan yang di editing gitu kan. It's a big thing lah. Maksudnya Chandra Liao he's a good guy, director and good YouTuber gitu. Menurut kalian gimana cara kalian itu ya? Karakter kali ya? Iya, cara kalian melatih untuk funny ininya gitu. How do you guys learn that? Nggak tahu gitu. Enggak, kalau keseluruhannya mungkin itu karakter yang akhirnya sengaja atau nggak sengaja udah terbentuk tuh. Kita create sesuatu yang funny gitu. Karena kalau kita terlalu general, kita bisa garap apa aja nih.
serius bisa, ini bisa, kayaknya terlalu Ya. banyak ya gitu. Kayaknya harus Karakteristik. iya, karakteristik funny itu sengaja atau nggak sengaja itu terbentuk dari itu tuh sebelumnya kita ngerjain OVJ gitu, jadi ke bawah tuh akhirnya kita bikin juga programnya kayak gitu. Mungkin dari awalnya juga lebih baik jadi spesialis gitu daripada Serba bisa ya. serba bisa gitu. Mm-mm. Gitu sih. Lebih baik banyak tahu hal sedikit gitu. Gimana sih? Jadi kayak banyak hal kita juga tahu kok sedikit, cuma kalau spesialis kita di komedi gitu. Nah, iya. Dan ketika kita ngerjain komedi, kliknya di situ kali ya. Jadi, oh kok ini sesuatu yang bisa menjadi pembeda gitu untuk program lain gitu. Walaupun kita nggak pernah naming program kita komedi, Iya, maksudnya nggak pernah ya. nggak pernah, karena kita juga bukan komedian gitu, Cuman mungkin angle-nya Nah, duh kok lurus ya. Nah, itu pasti kita belokin. Iya, bukan kita komediin kali enggak sih, tapi kok kempeng nih. Kita twist dikit, nah itu tuh. Dan akhirnya yang rasa ingin tahu gua adalah kenapa kalian ada di Berjaya gitu. Yang notabene-nya ya mungkin Dapta yang terakhir ya, yang mungkin susah di iniin gitu. Dia ada di Raksasa gitu, Trans 7. Yang kalian juga Trans 7 ada di RCTI juga gitu. Dan akhirnya berapa ya? Bersekutu kalian gitu ibaratnya untuk membuat sesuatu gitu, untuk ya ini bukan hal yang mudah karena ini berhubungan dengan karir. Secara true story-nya tuh kita bertiga tuh dulu waktu di Trans 7 bikin sebuah mimpi bareng sebenarnya. Ya. Dulu banget mungkin sebelum Berjaya masih. Oh, so awalnya kita bertiga. It's a dream. It's Oke. Kita berawal dari Bikin sesuatu sebuah kali ya? tongkrongannya Iya. di Burjo, di Warkop gitu. Bahkan kita dulu namain lah si Mas, kenapa Mas? 1:30 malam Mas. ini seru banget. Dia bagus kayak interview, cuman mukanya doang jelek kan. Sumpah. Dia bagus. Dia bagus kayaknya. Bagus banget dia ada lucunya. Serius, ada lucunya di sini. Kan dia bikin program. Iya, cuman kan pilot terus. Gimana? Balik lagi. Gue tuh dari mimpi. Justru mungkin ketika ditanya tentang yang tadi, justru kita tuh bertiga, bahkan sebelum aku sama Mas Tian membuat Berjaya itu kita bertiga justru bikin sesuai namanya. Sesuai ya. Sebelum sesuai lagi di balik layar. Di balik layar. Iya, di balik Jadi layar. dulu kita bikin namanya di balik layar karena memang Iseng-iseng iseng-iseng syuting ya. doang gitu syuting. Terus Bikin akhirnya konten. akhirnya kita bertiga kita bikin bertiga aja namanya sesuai. Jadi waktu di Trans 7 juga kita set joban tuh memakai nama sesuai kan. Sesuai. Kita set joban di O Channel, Denny Cagur, padahal tapi pakai nama sesuai. Namanya juga kayak sesuai aja gitu. Jadi ya arti kata sesungguhnya lah sesuai, pengen kita bikin yang sesuai aja. Terus Bacanya gimana? Sesuai gitu sebenarnya. Terus akhirnya dan secara kebetulan gue resign duluan gitu. Akhirnya Mas Otong juga join, terus akhirnya Depta juga join. Akhirnya kayaknya memang Berjaya sesuai gitu. Sesuai dengan cita-cita dulu gitu. Menurut kalian dunia kreatif atau lebih spesifiknya YouTube Indonesia butuh program kayak gimana sih juga gitu? Sebenarnya apa yang kita buat itu yang pengen kita buat ya, maksudnya yang lagi kita buat, menurut kita itu belum ada gitu. Iya. Bahkan beberapa klien tuh memang hanya minta program dong. Ya akhirnya kita buat itu karena kita pengen itu gitu. Based on request berarti. Based on request dia cuma kayak minta program. Keywordnya tuh minta program. Kita bikinin yang kita mau buat. Kita mau buat aja. Yang menurut kita belum pernah ada. Nah itu tuh jadi pertanyaan lu tadi tentang harus ada program apa di YouTube yang akan kita buat dan yang lagi kita buat. Itulah yang harusnya. Ya di satu sisi ini ya pengembangan ide dari kita. Oh ini kayaknya belum pernah ada nih. Terus Breakthrough berarti. Ada juga yang gitu. Iya. Dan kalian udah takut dengan breakthrough itu? Kayaknya lebih baik sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik sih. Nah itu bener banget. Sama tuh kayaknya. Sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Enggak. Iya. Berarti boleh gak gua pribadi bilang kalau Berjaya is a breakthrough creativity? Konteksnya? Ya konteksnya semua program di Berjaya nggak ada yang sama.
nggak ada yang Oke. serupa dengan yang lain. Sebenarnya pada dasarnya kreatif itu muter kan, amati tiru modifikasi itu tuh hal yang mutlak gitu. Bahkan yang dilakukan berjaya sekarang tuh nggak ada murni memang baru, nggak ada. Kita juga modifikasi gitu, bahkan kita modifikasi, tapi setidaknya kita memodifikasi gitu, itu aja sebenarnya. Jadi ketika ada orang yang nanya apa uniqueness-nya program A, kita bisa menjawab. Karena kesulitan orang bikin program tuh ketika tanya apa uniqueness-nya, ya cuma ngobrol-ngobrol doang. Nah kita tuh nggak mau itu gitu. Kita selalu cari uniqueness-nya dulu aja. Boleh dong sebutin dari kalian satu-satu pengalaman paling seru ketika ngedirect ataupun apa yang tentang berjaya, atau mungkin pengalaman yang paling menarik aja deh, kayak gua nggak akan mau ngedirect dia lagi misalnya gitu, atau ada siapa, ada nggak satu-satu? Berarti ini yang buruk dong? Enggak, terserah, maksudnya yang menarik aja, kayak bisa happy, bisa tiba-tiba dicium sama penyanyi dangdut gitu misalnya, atau seru banget kalau bisa iya kan, maksudnya Nggak gitu mungkin, kan. tapi ya, maksud gue tuh gini, ada penyanyi dangdut nyium tuh kan nggak mungkin. Iya, Hal yang- makanya. hal yang absurd gitu. banget kayaknya ya. Nggak ada kru yang kayak gitu kayaknya Iya, nggak ada. makanya. Kalau gue nih, misalkan cium dong gitu, gue gini pas, Iya. Kalau gue mungkin guenya yang gini gitu segitu doang. Kalau gitu gua. doang, tapi kanan kiri ya, Iya. biar pas gitu. Kalau ya. gua. Iya kan, Tapi mungkin mungkin ada. itu kan pengalaman menarik di Gua di internet nggak ada sih ngelihat kru yang dicium penyanyi dangdut itu spesifik lagi nggak ada. Kalau gua makanya nggak ada. pengalaman menarik kalian atau apa gitu. Pernah lagi ngedirect terus tiba-tiba lampu mati terus pas bangun happy birthday. Aduh. Enggak ya. Standar itu kurang menarik Oh, Mas itu. yang menarik Satu-satu coba. kalau diri gue dulu ya, hal yang menarik di industri ini adalah bintang tamu cancel sebelum on cam. Itu yang menarik gitu. Bahkan kan ada yang H-1 tapi ada yang hari H. Menarik banget karena experience itu tidak akan ditemukan di industri lain. Experience itu tidak akan ditemukan di industri lain gitu. Kepanikan itu tuh. Kepanikan kita harus tetap syuting, kita harus tetap bekerja padahal tidak ada bintang tamu. Itu sih yang hal yang menurut gue tuh selalu bad news tapi selalu memicu adrenalin gitu. Itu sih. Mungkin nyambung juga sama si Acong bintang tamu. Tapi Oh, gue tuh acong ya. potong. tapi gue tuh serunya tuh ketika mempersiapkan persyutingan, praproduksinya itu ketika nggak mepet. Nah itu kayaknya ada yang aneh. Tapi ketika pas mepet tuh justru lancar gitu. Tapi ketika nggak mepet tuh kayaknya ada yang salah ataupun pada akhirnya nanti ada aja yang miss gitu. Nah terutama bintang tamu nih, misalnya bintang tamu dapat hamin seminggu, kok kayaknya enak Kita gitu udah ya, dapet kayak, bintang tamu kok aja. Lancar aja nih. Tapi ternyata pas hamin 1, hamin berapa jam ya itu tadi kayak udah cancel. Kayaknya akan relate dengan orang-orang yang di industri yang sama tuh gitu. Itu sih. Lo apa ya? Pengalaman menarik lo mungkin dicariin istri karena 3 hari nggak pulang mungkin. Nggak pernah gua. Itu gue yang Nggak pulang, nggak Dia, Gua dia kayak- orang dia orang yang selalu pulang walaupun jam berapapun juga. Oh iya. Apa ya, menurut gue tuh selalu menarik ya, karena selalu setiap syuting tuh selalu deg-degan gitu. Itu tuh selalu seru. Iya. Selalu memacu adrenalin. Sebelum mulai tuh ketika masih tangan lu tiba-tiba dingin tuh berarti masih seru tuh. Apa yang lu kerjakan masih punya adrenalin. Program apa yang menurut lu yang paling deg-degan syuting? Iya, yang paling memacu adrenalin. Yang live ya. Enggak, yang Walaupun kita yang kerjain. live. Oh, yang kita kerjain ya. biasanya. Memacu adrenalin. Kalau yang kita kerjain gue apa ya, cicat gue selalu deg-degan sih, gak tau kenapa ya. Oh iya? Iya. Kayak feel cicat tuh Beda ya. Karena mungkin karena Karena di- ada TV-TV-nya tuh studionya. Jadi Bukan. deg-degan ya, Deg-degan nih. Kayak kerja di Trans 7 gitu ya. itu Iya. nggak live kan? Itu nggak live kan? Enggak lah, tapi feel-nya karena kita proper kan, musiknya tuh banyak gitu dan lumayan detail Oh, kayak TV play berarti. nggak terlalu TV play tapi detail-detailnya tuh ada detail plasmanya, ada detail musiknya, gimmick, properti itu kayak lumayan lengkap gitu. Jadi deg-degan gue setiap syuting itu. Kayak pemirsa nggak kerasa udah 2 hari kita Nggak 2 hari dong. bagi Berapa durasi, Sal? teman-teman sponsor yang masih Oh iya.
Teman-teman sponsor yang mau masuk silakan masuk ke sini. Jangan lupa alamatnya ada di bawah. Nggak ada yang ngedit. Oh, di atas Alamat. Nggak ada yang ngedit. Lu jangan ngerepotin di atas juga beda. Saya taruh alamat di mana? Di sini boleh. Ya susah tuh di masuk belakang sini. saya gitu. Di belakang saya mungkin susah muncul. tuh editor tuh. Atau Contoh ya. DM aja saya Ajiung, biasa dipanggil Jiung Kok. Jadi Tuh ada itu tuh. Oh iya, Di sini. Silakan. jangan lupa saksikan Ini program-program ada Berjaya juga. Ada apa aja program ada Berjaya? merchant. Kita kasih ke host, kita kasih ke host. Iya, Wasa. Lu promoin ini tuh. Iya, ini Hostnya wajib promoin. jangan lupa beli ini apa? Keren ya. Tote bag, tote bag. Hostnya nggak tahu. Tote bag kan, tote bag. Tote bag kan biasanya simpen di bawah, terus kotor kan. Ini nggak akan kotor karena tote bagnya bisa berdiri. Iya betul. Oke, jangan lupa beli merchandise dari di balik podcast yang berupa tote bag ini, dan ternyata ini sepatu. Jadi kalau kalian kehilangan sepatu bisa pakai ini. Oke, cakap cukup. Cakep.